Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muslim selalu mengingat ya, ini amal syariah. Semoga antum dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ini berbagi ilmu ya, pengalaman sebagai ruqyah ini harus murni. Ini menjelaskan ruqyah tapi dengan nusrah. Amalan-amalan ruqyah ini kalau nusrah menyelisih Rasulullah SAW, menyelisih Al-Quran. Ini ruqyah yang mengandung kesyirikan dan memanggil jin. Nanti ini sebagai nasihat diri saya sendiri dan antum. Jadi ruqyah ini termasuk doa ya, pelindung yang bisa dipakai ini sebagai jampe ya, atau bagi orang yang sakit diobati. Jadi ruqyah ini, doa-doa ini harus berasal dari Al-Quran, As-Sunnah atau yang syar'i. Ruqyah dibolehkan dalam masyarakat syariat Islam berdasarkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Di masa jahiliyah ya, ini Rasulullah SAW mengatakan, jadi langsung aja ini ya, jadi biar cepat. Maka beliau SAW menjawab, "Iridu alai ruqakum la ba'sa birruqama la yakun fihi syirkun." Ditunjukkanlah kepada ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Jadi kalau ruqyah mengandung syirikan ya, ini menimbulkan jin kodam atau amalan-amalan ruqyah yang mengandung kesyirikan, mengandung amalan yang keimanan jadi campur kendoliman kesyirikan akan memanggil jin. Jadi sebagian ruqyah ini banyak yang seperti itu, seperti di YouTuber itu banyak itu. Jadi hati-hati. Jadi ruqyah ini dipenuhi ya dengan syarat ya, harus dengan berdoa ruqyah dengan kalam Allah, Al-Quran dan nama-namanya, sifat-sifatnya atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Harus dilakukan dengan bahasa Arab. Harus dilakukan dengan bahasa Arab ini memang dianjurkan. Kalau bahasa Jawa ya, bahasa yang enggak paham ini ya termasuk kurang afdol ya. Hendaklah diucapkan dengan makna yang jelas, dipahami. Jadi nomor 4 ini tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah atau amal-amalan ya, seperti amalan-amalan ruqyah ini memohon pertolongan selain Allah, beristighotsah, beristi'anah, beristi'azah selain Allah. Ini nggak boleh, seperti minta bantuan jin kodam, termasuk yang dilarang. Tidak tergantung ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh karena perantara ya. Dan harus yakin ya, ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tapi hanya dengan izin Allah. Jadi yang saya bahas nih ya adalah ruqyah yang amalannya nusrah. Apa itu nusrah? Rasulullah SAW bersabda, "Wa min amil syaitan." Nusrah itu termasuk perbuatan setan. Jadi kalau ruqyah ya, ruqyah tapi amalannya hari-hari nusrah, ini namanya syirkiyah. Banyak masyarakat yang amalannya nggak sesuai Rasulullah SAW. Dipakai sholawat katakan, beruqyah pakai sholawat, manggil jin pakai sholawat, ini kan sudah melenceng. Makanya hati-hati. Jadi ruqyah yang nusrah ini termasuk hukumnya adalah kesyirikan ya.
Jadi ruqyah ini harus menguasai tafsir ya. Ini saya jelaskan. Jadi ruqyah ini harus minta mohon perlindungan kepada Allah dan jangan menyampaikan keimanan dan kezaliman dan tawakal bergantung kepada Allah, dan setan akan berpengaruh dengan ruqyah. Tapi kalau orang punya keyakinan selain ini sedikit aja, ini sudah nusrah, sudah ruqyah syirik. Dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala firman, Allahu walladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru alaihimut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar fiha khalidun. Alladzina amanu wa yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Innahu laysa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu waladzina hum bihi musyrikun. Ini kalau nggak tahu tafsirnya ya, nggak tahu artinya yang murni, nusrah ini terjadi. Jadi mana bisa tahu? Saya jelaskan ya. Jadi nusrah ini adalah membuka sihir dari orang yang terkena sihir. Dan hampir tidak ada yang mampu melakukan kecuali oleh orang yang mengetahui sihir. Kalau orang mengetahui ini kan jin ya. Jin masuk jalan darah, menipu sana sini ya. Intinya adu domba lah. Ya, jadi hati-hati. Jadi ruqyah yang disengaja atau tidak disengaja, ini amalannya ini termasuk nusrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusrah, maka beliau bersabda, huwa min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Seperti apa perbuatan syaitan? Karena apa? Karena ruqyah ini amalannya ya termasuk seperti misalnya isti'adzah ya. Orang beruqyah punya amalan isti'adzah, berarti minta dihilangkannya musibah dan kesulitan selain kepada Allah. Atau istighosah berarti meminta dihilangkannya musibah dan kesulitan selain Allah. Isti'anah artinya meminta pertolongan dan dukungan dan sesuatu urusan selain kepada Allah. Ini adalah beruqyah seperti ini udah syirkiyah. Tapi banyak orang yang beruqyah nggak sadar gitu loh. Ya karena ilmunya belum sampai gitu loh. Belum dapat petunjuk. Itu misal selain kepada Allah nih. Jadi beruqyah yang mempunyai amalan-amalan meminta perlindungan, dihilangkannya musibah dan kesulitan, katakan pertolongan, dukungan dalam suatu urusan selain Allah, seperti di tempat-tempat keramat ya, kuburan keramat, pohon atau keris atau tempat angker dan pegunungan, lembah-lembah atau zikir yang tidak sesuai, sholawat yang karang-karangan lewat mimpi ya, ini termasuk yang tidak disyariatkan. Ini termasuk nusrah, memanggil kodam jin, karena saya sudah membuktikan. Jadi sebetulnya ini Allah sudah mengabarkan ya untuk antum, kalau mohon perlindungan kepada Allah, jangan selain Allah. Karena apa? Karena nanti jadi ruqyah syirkiyah, nusrah. Berobat ini dia meyakini bahwa ini syar'i, padahal itu nusrah, sihir. Jin ikut campur urusan manusia. Allah Ta'ala sudah mengabarkan ya, sudah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Semua orang tahu lah
Ud'uni ini kan berdoalah kepadaku, astajib akan kuperkenankan lakum bagi kalian. Jadi minta perlindungan sama Allah. Nah ini semoga antum mengerti. Karena apa? Pada saat itu ia telah menjadikan antara dirinya dan Allah perantara, sehingga dipalingkan kepada ibadah kepada selain Allah. Itu ditunjukkan karena apa? Takarub, mendekatkan diri kepadanya. Hal ini merupakan dengan perkataan yang musyrik. Di ruqyah seperti ini termasuk syirkiyah. Karena ibadah itu seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, hanya ditujukan kepada Allah. Kalau selain Allah ini termasuk musyrik. Jadi kalau ruqyah mencampur adukan keimanan dan kesyirikan, ini termasuk tidak faham tentang firman Allah, wa yata'um Allah ilahan akhar la burhanal khawfih. Karena di kalangan masyarakat ini sudah nyata, sudah terbukti. Allah Ta'ala sudah mengabarkan sebetulnya dalam surat Yunus ayat 18, Qul antun nabi'u nawahi bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian mengabarkan kepada Allah yang apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi. Nah, ini antum harus paham. Ini maksudnya Allah Ta'ala ini sudah nyata di masyarakat ya. Karena Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna ayat ialah, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak ada di langit dan tidak pula di bumi. Kemudian Allah membersihkan dirinya yang maha mulia dari kemusyrikan mereka dan mengkafirkannya untuk itu di firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kemusyrikan seperti itu akan terjadi di kalangan manusia, sekalipun pada mulanya tidak ada. Dan seluruh manusia itu pada awalnya berada dalam suatu agama, yaitu agama Islam yang satu, jadi mentauhidkan. Dari Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa jarak masa antara Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi, semuanya memeluk agama Islam, tauhid. Kemudian terjadilah perselisihan di kalangan manusia, maka berhala-berhala, sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan mulai disembah. Siapa itu tandingannya? Allah, seperti jimat, jin, punya terawangan ya, minta penghuni kubur ya, seperti minta apa itu di lembah-lembah, gunung-gunung. Nah, ini termasuk tandingan kesembah selain Allah. Kemudian Allah mengutus rasul-rasul dengan membawa ayat-ayat yang jelas dan hujah-hujah serta bukti-bukti yang kuat lagi mengalahkan. Dalam Al-Quran, dalam surat Anfal ayat 42, ya halika man halaka an bayyinati wa yahya man hayyi an bayyinah, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dengan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Nah, kenyataan ya. Seperti inilah terjadinya kesyirikan ya, berbuat syirik dan Allah berlepas dirinya. Inilah kondisi nyata ya, yang terdapat pada pengagungan tempat-tempat keramat, beristighosah, isti'anah, isti'azah selain Allah. Mereka menjadikan para penghuni kubur ya,
atau benda-benda mati seperti jimat atau jin-jin muslim, jin kafir, penunggu laut, penunggu gunung atau lembah-lembah sebagai perantara menuju Allah. Ketika mereka melakukan sembelihan, coba lihat di laut itu, banyak sembelihan di laut, di gunung, tempat kubur ada di sembelihannya. Ditujukan untuk orang saleh katakan, atau Nyiroro Kidul, atau Nyi Blorong atau siapa itu, atau satu nazar katakan, yang ditujukan kepada mereka atau beristighosa, isti'anah, isti'azah, meminta dihilangkan musibah, kesulitan pada mereka, dan berdoa meminta kepada mereka selain Allah. Jika kita mengingatkan ya, namanya agama kanan, nasihat ya, kita ingatkan bahwa itu sudah menyelisih Al-Quran dan dilarang agama, mereka akan menjawab, kami tidak meyakini mereka adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta selain Allah. Kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Jadi wasilah ya, tawasul wasilah. Nanti mereka lah yang menyampaikan hajat kami pada Allah. Jadi kalau orang wafatnya menyampaikan ya, doanya orang hidup, tapi kalau seperti jimat, keris, atau penunggu apa itu, keramat, ini kan jin ya, jadi beda. Kalau jinnya langsung makhluk ya, tapi kalau orang wafat ini menyampaikan. Jadi intinya minta bantuan jin kesyirikan, minta bantuan benda mati juga kesyirikan. Kenapa? Ini saya bahas tentang orang orang yang wafat ya, yang meninggal ya. Ini nggak bisa memberi manfaat kepada orang hidup. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah mentegaskan bersabda, "Iza ma tal insanu kotok, putus, sudah nggak ada hubungan lagi. Amaluhu ila min salah satin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'ulah." Nggak bisa lagi, sudah putus. Semoga antum paham dirahmati Allah, agama nasihat ya, bisa lanjutkan ya. Lalu mereka melakukan penyembelihan, katakan penyembelihan ya, tempat angker atau tempat kuburan, tempat gunung. Nah ini pengagungan ya, atau nazar pada mereka, orang-orang yang sudah di penghuni kubur atau di jembatan atau di gunung. Nah ini termasuk perantara antara diri mereka dengan Allah. Ini nggak boleh. Jadi kalau orang wafat ini pelantara, wasilah ya. Tapi kalau jin ini langsung minta bantuan, kodam katakan. Ada dua, satu ini orang wafat pelantara, kalau jin ini langsung makhluk. Ini semua ini termasuk nusroh. Di peruqyah yang seperti ini nusroh. Dia meruqyah jin yang masuk. Inilah sebenarnya syirik yang terjadi di masa silam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil wali pelindung selain Allah berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allaha yahkum bainakum fima hum fihi yahtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Nanti Allah akan memutuskan tentang perselisihan antum yang minta bantuan selain Allah, antum yang beristighosa, isti'anah, isti'azah selain Allah seperti
benda-benda keramat atau penghuni-penghuni kubur atau jin, kodam, ini Allah akan memutuskan antum. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk man huwa kadzibu kafar, orang-orang yang pendusta dan sangat kufur, ingkar. Silakan buka tafsir Al-Quran ya, Az-Zumar ayat 3. Perbuatan yang mereka lakukan dengan menjadikan selain Allah sebagai perantara tersebut dusta dan kufur. Ini khusus untuk beruqyah ya. Kalau beruqyah seperti ini, amal-amalannya beristiazah, beristi'anah selain Allah, syirkiyah, harus dijauhi. Jadi sebagai orang pasien atau pesakit, hati-hati. Kalau beruqyah, lihat dulu amalannya itu beruqyah. Jangan tertipu karena jin gak kelihatan. Jadi kalau beruqyah mengamalkan sesuatu yang saya katakan ya, dia itu udah dirasukin jin masuk aliran darah untuk menyesatkan manusia. Ya, semoga antum paham. Ini hanya nasihat. Kalau ada salah minta maaf karena saya ini banyak salah. Tujuannya apa? Untuk amal jariah bekal akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.